Pada masa itu, daerah kekuasaan Islam meluas sampai ke Spanyol di bagian barat dan India di timur. Dalam waktu beberapa tahun, penduduk negeri taklukan untuk tetap memeluk agama mereka masing-masing dan bisa dikatakan bahwa pengembangan kebudayaan Islam berjalan seiring dengan penyebaran Islam. Penduduk negeri taklukan masuk Islam dengan rela hati setelah menyaksikan sendiri perkembangan peradaban Islam dan tata pemerintahan yang teratur. Mereka mendapatkan ketenangan karena bukan menjadi Islam, tapi dari non-Arab menjadi Arab. Misal penduduk Mesir, Suriah, Palestina, Aljazair, Maroko, Libya, Tunisia, dan Spanyol. Perkembangan selanjutnya di antara orang-orang non-Arab yang menjadi Arab seperti Spanyol kembali menegakkan nasionalisme mereka. Spanyol mengusir orang Islam di negaranya. Pengaruh Arab tetap mengakar ketika Baghdad dan Andalusia menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Bangsa non-Arab telah masuk wilayah Islam, menggunakan bahasa Arab dan adat istiadatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bersekolah di perguruan Arab, misalnya Raja Spanyol non-Muslim, sampai-sampai ia hanya mengenal huruf Arab dan mencetak uang dengan tulisan Arab. Raja Normandia Roger I mengizinkan istananya menjadi tempat pertemuan para filsuf, dokter, dan ahli Islam lainnya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dan yang terjadi pada Roger II, budaya Arab kental menjiwai dirinya. Hal itu ditunjukkan dengan pakaian-pakaian Arab. Gerejanya dihiasi ukiran Arab, kaligrafi, dan wanita Kristen yang berpakaian Muslim. Peradaban Islam juga mempengaruhi bangsa-bangsa di luar kekuasaan Islam. Di antaranya penuntut ilmu itu ada pemuda-pemuda Kristen, misalnya Gerbert de Aurillac yang belajar di Andalusia. Ia kemudian menjadi paus di Roma Sylvester II pada tahun 999 sampai 1003 Masehi. Bangsa-bangsa yang terpengaruh peradaban Arab itu banyak yang sudah lupa dengan jati dirinya, maka dapat dikatakan bahwa kebudayaan Arab sudah meluas dan tidak terbatas pada bangsa yang berada di Jazirah Arab, misalnya Damaskus, Baghdad, Kairo, dan Cordova. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaan terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rashidan Khalifah al-Makmum. Kebudayaan India dan Yunani juga turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan Islam. Setelah Islam datang, kebudayaan itu tetap terjaga bahkan berkembang dengan pesat. Ketika itu, sastrawan dan kebudayaan seperti Al-Kindi, Omar Khayyam, Ibnu An-Nafsi, Al-Zamkhashari, Ibnu Maskawi, Al-Qushairi muncul memberi warna tersendiri dalam khazanah budaya Islam. Umar Khayyam yang lahir di Nisabur, Khurasan adalah sastrawan besar di zamannya. Selain penyair, ia juga seorang ilmuwan di bidang matematika, astronomi, dan filsafat. Az-Zamkhashari adalah ilmuwan dan pakar ilmu bahasa dan kesastraan Arab. Karya sastranya bahasa Arab tentang nahwu, balaghah, dan arud. Bukti adanya perkembangan kebudayaan pada masa Daulah Abbasiyah ditunjukkan dengan adanya peninggalan-peninggalan bersejarah berupa istana, masjid, dan bangunan lainnya. Pada masa Khalifah Abu Abbas as-Sofa berkuasa, ia ingin membangun istana Al-Hashimiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah banyak didirikan masjid sebagai pusat istana umat Islam, antara lain Masjid Al-Mansur Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Masjid Raya Ar-Rishafa Khalifah Al-Mahdi, Masjid Jamikos Al-Khalifah Khalifah Al-Muqtafi, Masjid Qofiyah Ja'far Khalifah Al-Muqtafi, Masjid Raya Samarra Khalifah Al-Mutawakkil, Masjid Agung Ishana Sultan Malik Shah, Masjid Taukhatan Baba di Merv, Masjid Alauddin Qayqobat di Najd.